Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir malam ini ya. Gak bosan kita belajar lagi malam ini. Oke, terima kasih sudah datang. Perkenalkan, nama saya Anissa. Biasa manggil saya orang-orang itu Ica. Ya, cukup Ica saja. Oke. Temanya diskusi ya, ingat ya. Jadi kalau diskusi itu Bapak Ibu sekalian ketika tidak paham boleh tanya ke saya. Oke. Strategi seperti apa sih Mbak Ica? Oke, saya masuk ya. Saya coba share screen. Oh, sebentar. Saya nggak bisa sharing, Min. Bentar ya. Oke, siap. Thank you, Min. Adminnya baik malam ini. Saya banyak ditemenin orang hari ini. Oke, ini dia. Saya mau kasih gambaran strategi seperti apa sih Mbak Ica? Oke, saya kasih bocoran sedikit ya. Saya kasih bocoran sedikit. Nah, seperti ini. Ini adalah strategi yang nanti kita akan bahas. Saya gedein dulu ya. Oke, kita lihat coba di Access. Nah, ini dia. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Ini adalah strategi yang nanti malam ini akan kita bahas. Jadi, kalau kebanyakan beberapa trader masih bingung, terutama yang pemula. Mau buy di mana sih Mbak Ica? Kalau mau sell di mana sih Mbak Ica? Kadang-kadang pas saya buy, harga turun. Kadang-kadang pas saya sell, harga naik. Siapa yang begitu? Ya, saya dulu begitu kok. Tenang aja. Semua trader pasti akan mengalami hal itu. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, sebelum saya masuk ke sini, saya mau coba jelaskan beberapa hal. Nah, strateginya apa disebutnya Mbak Ica? Makanya saya sebut SND++. Kenapa SND++? Jangan ngeres dulu. Plus-plusnya itu artinya ada selain SND salah satu strateginya, ada juga 2 indikator yang bergabung di sana. Bahkan 3 kalau saya bilang. Jadi 4 indikator yang saya gabung, yang artinya di situ sudah ada dasar-dasar dalam berarti. Nanti saya jelaskan. Oke. Namanya supply and demand. Jadi SND itu apa sih Mbak Ica? Supply and demand. Ya, SND itu adalah supply and demand. Sebentar, kita coba confirm. Oke. Ya, supply and demand. Nah, sekarang saya mau coba jelaskan sedikit atau paling tidak saya melakukan disclaimer ya. Saya izinkan saya dulu karena kita tahulah beberapa bulan terakhir inilah ya, banyak isu-isu yang tidak sedap tentang trading forex. Ya, kita tahu hal itu. Salah satunya mungkin sudah dengar beberapa broker yang memang beberapa trader yang memang mungkin tergoda dengan adanya apa ya kalau boleh dibilang godaannya itu manis banget gitu. Wah, bisa profit nih sekian persen. Terus per hari sekian persen. Ada juga yang wah udah masuk aja nih bisa profit tanpa diedukasi. Oke. Nah, jadi dari situ kita coba beberapa trader-trader yang memang paham akan hal itu cemas sekali. Terutama saya sebagai trader yang memang sudah cukup lama, alhamdulillah merasa kayaknya kita harus banyak edukasi nih kepada masyarakat yang memang mau belajar tentang trading. Jadi trading forex itu adalah bisnis yang fair, layak dipelajari dengan serius, layak sekali. Karena kita tahu beberapa tahun terakhir dunia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan sekarang, sebenarnya kalau boleh didalemin lebih jauh gitu ya, biasanya emak-emak nih, bapak-bapak mungkin masih mikir kalau biasanya tiap bulan ngasih belanja sekian gitu ya. Hati-hati Pak. Mama biasanya bawa duit 50.000 ke pasar, benar nggak? Itu bisa dapat, dia bisa beli telur, bisa beli minyak, dia bisa beli beras, bahkan lauk. Sekarang 50.000 cuma dapat minyak 2 liter, Pak. Kebayang nggak? Ini keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana cara kita memutar uang yang kita punya, menambah pundi-pundi sedikit. Nah, salah satunya ilmu yang harus kita pelajari ini adalah belajar trading forex. Karena bukan bermaksud mendoakan hal jelek, bukan. Tetapi lebih ke, oh iya, trading forex ini bagaimana cara kita mengambil keuntungan atau opportunity dari keadaan yang ada terjadi di dunia. Clear ya? Jadi harus dipelajari dengan serius. Jangan cuma duduk manis, kemudian udah masukin aja uang sekian, nanti dapat profit sekian. No, itu bukan trading. Bukan trading. Karena layaknya seorang dokter ahli kandungan, untuk menjadi dokter ahli kandungan itu butuh belajar 9 tahun loh kuliah. Seorang montir yang menjadi montir paling ahli, itu butuh
Waktu berapa tahun? Jadi kalau cuman trading hanya main 1 tahun terus loss, udah nggak mau main lagi, bukan. Katanya mau jadi trader pro, berarti harus belajar. Clear ya? Oke, yang kedua, sistem trading ini bukan menjanjikan kepastian profit. Ini yang saya tadi ucap di atas. Jadi kalau ada yang menawarkan atau apa ya, mengiming-imingi, udah Pak, Bu, masuk aja di saya sekian ratus juta, oke. Nanti per bulannya dapetnya sekian persen. Hati-hati, saya cukup bilang hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi pada Anda karena cash-cash sebelumnya itu sudah banyak. Ini seperti layaknya gunung es yang hanya kelihatan puncuknya aja, bawahnya banyak. Jadi hati-hati, oke? Kemudian money management, wah ini sangat penting banget. Saya selalu ulang, money management itu sangat penting dalam trading forex. Contohnya punya modal sekian nih Mbak Ica, modal $1.000. Terus saya bisa open berapa posisi sih? Saya bisa open berapa lot sih? Kemudian manajemen resiko saya harus berapa persen sih? Itu harus dipelajarin. Jadi nggak hanya sembarangan buy atau sell ya. Oke, yang keempat, psikologi trading. Ini emosi sama serakah. Seperti hal yang kayak pinang dibelah dua. Harus bisa dikelola dengan baik. Emosi itu cenderung ketika kita loss. Ketika kita loss, itu jadi berantakan tuh. Yang tadinya kita punya strategi buy di sini, sell di sini, ketika loss, kita berharap loss itu ketutup dengan profit kita. Hati-hati, hati-hati. Kemudian serakah. Serakah ini cenderung terjadi ketika kita profit. Ketika kita profit. Jadi kalau kita profit tuh pengennya di double, aduh, coba lotnya di doublein ya. Wah, ambil posisi lagi nih. Akhirnya tadinya profit ujungnya jadi loss. Oke, itu harus dijaga dengan baik, dikelola dengan baik. Karena memang psikologi trading ini cenderung kalau buat saya ya, waktunya memang tidak sebentar. Ada proses di sana. Jadi memang untuk belajar psikologi trading itu butuh waktu ya. Jadi harus sabar dalam jadi trader yang pro. Setiap keputusan memiliki resiko baik profit atau loss. Betul sekali. Kita rubah mindset-nya. Kebanyakan para trader yang saya lihat, terutama untuk yang pemula, berharap trading itu harus profit, selalu profit. Wow, kalau orang semua berpikir ke situ dan dia selalu profit, artinya kebanyakan ketika dia loss mental. Pasti. Ternyata trading kayak gini. Kita rubah mindsetnya sedikit ya, malam ini ya. Kita rubah sedikit, artinya trading itu pasti loss, pasti. Kalau ada yang bilang trading 100% profit, kasih tahu saya mau berguru lah, ikutlah saya. Trading itu pasti loss, tapi ya resikonya profit. Resikonya profit. Kita rubah mindsetnya. Jadi jangan khawatir, jangan takut sama loss. Prosesnya kita harus belajar dulu sampai kita tahu, oh market ini mau ke sana, mau naik, oke kita buy. Market mau turun, oke kita sell. That's point. Makanya malam ini kita coba diskusi ya. Oke. Indikatornya apa aja sih Mbak Ica dalam menggunakan strategi S&D++ ini? Salah satunya adalah Pepino. Nanti dijelaskan ya, saya jelaskan satu-satu, kita masuk ke market. Pepino itu trend detector. Jadi dia memang mengukur tren. Pepino ini dalam bahasa luar sana itu artinya mentimbun, karena memang dari beberapa mentor yang saya punya, kemudian beliau berkata bahwa Pepino ini dibuat oleh beliau itu memang ketika bertemu dengan orang luar sana. Kemudian ada supply and demand. Supply and demand ini kalau boleh saya confirm dalam 4-3 tahun terakhir itu saya menemukan ada sekitar 5 atau 6 SND. Tapi memang akurasinya berbeda-beda. Nah, ada 2 akurasi yang cukup bagus, salah satunya yang dipakai sama IMF saat ini. Ada settingan yang memang cukup bagus dari algoritmanya. Nah, yang ketiga apa? ITOR. Nah, ITOR ini apa lagi nih? Oke, bukan TOR ya, ITOR. ITOR ini mengukur kekuatan harga, nanti saya perjelas. Yang keempat itu parabolic super indi, apalagi nanti saya perjelaskan. Nah, kita masuk ke materinya. Oke, siapin kopi, gelar tikar. Besok masih Jumat sih ya, bukan weekend. Oke, kita coba jelaskan satu-satu. Apabila ada yang tidak paham, boleh langsung bertanya ya. Tapi satu-satu. Nah, saat ini kalau ada yang lagi open mic, boleh ditutup mic-nya dulu, kita belajar. Oke, yang pertama ini adalah Pepino. Gambarannya kayak apa nanti saya liatin. Pepino itu ada 2 warna. Saya coba liatin dulu lah, new share dulu sebentar ya gambarannya ya. Oke, bentar ya. Nah, ini saya lagi buka XAU nih. Saya hilangin dulu beberapa indikator.
biar Bapak Ibu sekalian lebih jelas. Bentar ya. Nah, oke. Ini dia Pepino. Selama ini Bapak Ibu sekalian kan suka bingung ya, ini harga mau kemana ya? Trennya kemana ya? Tren naik atau turun ya? Nah, oke. Gambarannya adalah dasar dalam bertrading itu adalah tren. Ini harga mau kemana nih gambarannya? Harga mau naik, kalau orang, ada dua trader tipenya. Ada yang tipenya dia follow the trend. Jadi kalau trennya naik, dia hanya buy saja. Ada yang satu lagi tipenya counter trend. Jadi ketika si tren turun dia akan hanya ambil ketika tren naik dia tidak hanya ngambil buy tapi dia bisa ngambil sell. Jadi lawan arah. Jadi tren itu gambarannya kalau saya menganggapnya tren itu sama seperti arus air. Arus air. Ketika kita berusaha melawan arus itu pakai kayu atau pakai batu besar, dia akan kedorong ketika arusnya kuat. Pasti akan kedorong. Banjir lihat, rumah semua segala macam didorong. Satu lagi analogi, tren itu seperti eskalator. Kalau eskalator lagi turun, terus kita naik, apa resikonya? Jatuh. Nah, jadi tren itu eskalator. Saya mencoba memberi informasi tentang bagaimana menjadi trader yang baik dengan cara trading yang baik. Malam ini ya, kita diskusi ya. Ada yang counter trend boleh nggak baca? Boleh banget, nggak dilarang kok. Boleh, boleh. Tetapi ingat, trading itu sudah beresiko. Jangan tambah lagi resikonya. Ya, bener ya? Setuju nggak sama saya? Ada nggak yang pengalamannya sama? Jadi misalnya, kalau dilihat dari beberapa case yang dialami oleh beberapa nasabah saya, dalam 10 kali posisi, termasuk saya nih ya, dulu saya berpikir bertrading, oh bisa nih, kalau ada peluang rebound ya ambil aja gitu. Boleh, ambil juga bisa. Ada caranya tapi, nggak sembarangan. Dalam 10 kali posisi, ketika ambil lawan arah, counter trend, tren naik, dia bisa sell. Tren turun, dia buy. Itu counter trend. 10 kali posisi, 7 kali bisa profit loh. Keren ya godaannya. Tapi ketika 3 kali loss, habis. Nah, satu lagi yang tipenya aman, itu dia cenderung ambilnya follow the trend. Tren naik hanya buy, tren turun dia hanya sell. 10 kali posisi dia memang 5 kali itu dia profit. 5 kali juga dia loss. Tapi ketika dia 5 kali loss, tidak menutup profitnya. Boleh dipelajarin, coba dilihat lagi. Makanya di awal itu adalah tren. Tren itu seperti yang banyak orang kalau manual ya. Manual kalau membaca tren suka bingung. Narik high-nya di mana nih baca, narik low-nya di mana nih. Udah gitu kadang di H1 M5-nya berubah. Terus tiba-tiba di M30 berubah, M15 berubah, H4 berubah trennya. Oke. Jadi kami coba dari IMF membuat strategi tren yang bisa agar lebih mudah trader membaca. Nah, ini boleh dilihat. Ini ada garis biru. Kelihatan nggak garis biru kira-kira? Kelihatan ya? Boleh confirm dong. Jadi saya kan nggak ngomong sendirian. Kelihatan ya? Terima kasih Pak Kunta. Kelihatan. Oke, terima kasih. Saya jadi kayak nggak ngomong sendirian loh. Oke, ini ada garis biru. Itu adalah Pepino biru. Garis merah atau orange lah ya. Ada nasabah yang protes kalau saya bilang ini garis merah. Itu orange Mbak. Oke. Saya ngelihatnya malam soalnya. Ini garis orange atau merah ini adalah Pepino merah. Pepino biru itu tandanya gimana Mbak Ica? Oke. Ketika si harga posisinya ada di atas Pepino biru, itu tren naik. Ingat ya, di atas Pepino biru tren naik. Di bawah Pepino merah tren turun. Kita masuk ke penjelasan dulu sebentar ya, ke teorinya biar nanti Bapak Ibu sekalian lebih mudah. Oke, ini dia. Pepino itu jika harga di atas garis biru, jadi ini garis biru nih, ini garis biru nih. Ini garis biru ya. Harganya di atas garis biru, itu tren naik ya, peluangnya buy. Oke. Ini garis biru ya, harganya di atas itu trennya naik, peluangnya buy. Tapi ya, di situ ada tulisannya jika harga mulai tembus ke bawah garis biru, maka itu trennya sudah berubah dan harga akan mulai turun. Ini garis nih, panjang biru. Tiba-tiba si harga break nih, ke bawah.
Di sini dia. Nah, itu harga sudah mulai turun. Hati-hati yang sedang ambil posisi buy. Karena kemungkinan harganya akan turun. Jadi harus tahu nih, oh oke, kita buy. Tapi kita harus tahu ketika si harga naik kemudian harganya turun, kita harus tahu ada istilah, oh itu mah koreksi. Nggak apa-apa, kita tahan dulu. Oh itu mah udah break. Nah, harus tahu trader tuh. Mau sampai mana sih dia lagi nge-buy tiba-tiba harga turun. Sebentar dulu, jangan langsung main di close. Siapa tahu dia hanya koreksi aja. Nah, ketika dia koreksi ke sini, bisa jadi dari pepino biru dia mental lagi ke atas. Bisa profit, benar nggak? Tapi batasannya adalah, ini bersambungan sama tipe trader yang, nanti juga balik lagi. Oke, ada yang open mic? Boleh Pak Freddy, ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada? Belum, Bu. Belum. Oh, belum. Oke, boleh di-mute dulu ya, Pak. Pak Oki, suara saya tidak terdengar. Yang lain apakah mendengar suara saya? Dengar. Kedengaran ya? Oke, baik. Ya, terima kasih. Sekali. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya dengar nggak? Suara siapa, Pak? Suara saya dengar nggak? Kedengeran, Pak. Oke. Siap, boleh di-mute dulu mic-nya semua ya. Kita belajar dulu, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh. Saya akan open mic nanti setelah saya menjelaskan tentang pepino. Ya. Jadi pepino yang posisinya saat ini misalnya pepino biru, itu trennya naik. Tapi hati-hati ketika Bapak Ibu sekalian lagi ngambil buy nih, tiba-tiba harga koreksi nih. Dia mantul, oke aman. Tapi ketika dia tembus ke bawah pepino biru, hati-hati ya. Bisa jadi harga itu sudah tidak lagi menjadi tren naik. Maka ketika dia break, hati-hati juga nih, istilah valid break sama false break. Banyak banget ya Mbak Ica istilah trading. Ya banyak. Tidak perlu khawatir, karena mungkin saya dan beberapa teman-teman atau para trader yang saat ini Bapak Ibu sekalian yang sudah bertrading lebih dulu pun pernah ada di posisi Bapak Ibu sekalian yang saat ini masih pemula. Pernah saking bingungnya mau nge-buy ke kliknya sell. Siapa yang begitu? Banyak pasti ya. Ternyata pas nge-buy harga turun. Peribahasa atau kata-katanya notif-notifnya itu masih nggak ngeh. Ya, betul. Sama nanti pun Bapak Ibu sekalian yang saat ini masih trader pemula akan menjadi trader newbie, di mana newbie-nya sudah paham nih meta 4, kenapa harus buy, harus sell. Jadi malam ini kalau bisa setelah nanti ikut Zoom hari ini sudah paham, sudah ada gambaran, oh trading forex kayak gini. Ya, oke. Nah, si pepino biru ini tren naik, peluangnya buy, tetapi hati-hati ketika dia sudah break di bawah pepino merah, harga sudah mulai turun. Begitupun dengan pepino merah. Nah, pepino merah ini itu dia trennya turun. Tren turun ketika si harganya di atas, di bawah merah, jadi gimana ya, garis merah gini lah, garis turun lah ya. Si harga tuh ada di sini nih, itu tren turun, peluangnya apa? Sell. Tapi hati-hati, misalnya si harga lagi di bawah nih, kan garis nih, di bawah dia. Tiba-tiba si harga tuh break ke atas, ngelewatin si garis merah ini. Hati-hati, itu harga sudah mulai naik. Itu dia pepino. Oke, kita masuk ke marketnya. Kita praktek langsung ya. Paham atau tidaknya terlihat di sini. Jadi saya, karena kita menggunakan diskusi, ketika ada yang tidak paham, boleh coba langsung confirm aja. Ini, kalau ngelihat harga sekarang XAU USD, ada yang bisa saya confirmkan? Ini ada yang bisa jawab nggak ya kira-kira? Kira-kira ini emas trennya mau kemana? Ada yang bisa jawab nggak? Ini di H1 ya? Naik, Bu. Naik. Kenapa Pak naik? Karena harga berada di atas pepino warna biru. Oke, ada yang lain jawabannya saya tampung ya Pak Alvariesta. Kita panggil Pak Alvariesta atau Pak Gusti? Naik Pak Bu, naik. Pak Eka, oke naik. Saya tampung. Makasih. Ada lagi yang lain? Ada. Apa Pak Oki? Kayaknya turun deh. Kayaknya turun. Oke, saya Iya. tampung. Ingat ya, kata-kata yang saya ucapkan valid break sama false break. Tuh, saya ngasih kisi-kisi itu tuh. Ini false break atau valid break? Boleh dibantu dong. Jangan via chat deh, open mic dong. Boleh nggak? Turun. False break, Bu. False break, break, Bu. keren. Jadi sekarang trennya kemana Pak Tommy, Pak Wunta?
Naik. Naik. Oke, ada lagi yang lain? Ada double top. Membentuk HL Bu soalnya Bu. HL, oke. Ini keren-keren yang hari ini hadir. Sebenarnya kalau ngelihat dari bisa berbicara tentang pattern, candlestick, dan lain-lain, itu sebenarnya IMF udah punya program tersendiri. Jadi nasabah aja deh, nanti di grup itu dijelaskan. Kemudian kita tuh kemarin ada live telegram tentang candlestick. Nah itu keren, nanti karena banyak peminatnya kemudian akan diulang kembali kayaknya. Tapi nanti kita infokan kalau udah jadi nasabah. Ini ada yang jawab nih, Pak Ivan, turun. Oke. Siapa lagi nih yang jawab? Naik, Pak Bu. Kubril turun. Naik Pak Alfa ya, oke. Turun karena udah break dari biru. Oke, turun, naik. Itu kayaknya. Oke, saya perjelas. Ketika posisi belum valid break begini, kita belum bisa menginformasikan apakah dia naik atau turun. Hati-hati, ketika melihat harga seperti ini, jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Ingat, tren itu harus valid. Jadi harus dipastikan satu candle. Kalau kita ngeliatnya di H1 nih, sebenarnya ada yang nanya nggak? Nggak ada yang nanya, kemarin ada yang nanya tuh. Sebenarnya kalau ngelihat tren itu bisanya di time frame berapa sih Mbak Ica? Yang idealnya itu di H1, idealnya menggunakan H1. Tapi kan ada beberapa nih yang suka main di M5, M15, M30, itu bisa berbeda. Kita lihat ya, ini di H1 dia belum break. Dia masih, boleh dibantu di mute, Min? Hai Pak Rafiq mau jawab atau gimana? Oke, mute. Nah, ini di H1 dia belum break karena satu candlenya. Kita lihat di M30 ya. Nah, di M30 udah valid belum breaknya? Belum, Bu. Belum ya Pak Raihan. Oke, kita mundur ke M15 ya. Nah, M15 kok beda Mbak Ica? Nah, seru nih, makin seru nih. Bu, itu kemungkinan bentuk head and shoulder itu. Asik, head and shoulder. Bukan sampo ya Pak? Head and shoulder-nya di mana Pak? Di time frame berapa? Oke. Di time frame H1 Bu. A1 ya, saya lagi bahas M15. Oke, nanti kita bahas ya Pak. Nah, ini Oke Pak Max, sebelum mau jawab. Ya, kalau menurut saya itu masih bakal turun Bu, karena saya baru lihat time frame di H4-nya belum menunjukkan mau naik. Memang dorongannya tinggi. Cuman agregat candle turunnya lebih banyak volume daripada yang naik sekarang. Oke, siap. Terima kasih Pak Max. Pasti oke. Mau dilihat time frame di berapapun untuk tren boleh sebenarnya. Confirmnya artinya Bapak terbiasa melihat di time frame berapa. Kalau Bapak Ibu sekalian bertrading, mohon maaf Pak Max mungkin bisa di mute sedikit ya. Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bertrading terbiasa di time frame besar di H4 boleh banget. Ini ada sedikit perbedaan. Sebenarnya ini agak panjang tapi saya mau bahas sedikit. Jadi ada tipe trader tuh 3, ada tipe scalper, dia hanya mengambil 50 sampai 100 pip aja. Ada tipe daily trade, dia swing nih. Kalau yang tipe swing ini biasanya dia ngambil posisi itu 1 sampai 3 hari atau 4 hari. Ada tipe long term. Long term ini dia biasanya berbulan-bulan. Nah, itu dilihat dari cara dia mengambil posisi di time frame berapa. Cenderung time frame yang dipakai misalnya scalper itu dari M15 sampai M1. Tapi murni scalper itu M5. M5, murni scalper itu M5. Dia tidak menggunakan M1 tapi dia menggunakan M5. Nah, untuk para pemula atau newbie yang baru banget belajar mengetahui apakah dia tipe scalper, swing trade atau long term, itu bisa menggunakan time frame-nya. Coba nih mana yang cocok. Nah, kalau tipe yang tadi scalper itu biasa menggunakan M15, M5, M1. Ingat 50 sampai 100 pip. Nah, kalau yang swing biasanya dia menggunakannya udah mulai dari M30 nih. M30 dia pakai. Nah, kalau yang baru belajar jadi scalper mainnya di M30 dulu ya. Nah, itu dari H1, H4. Itu biasanya yang swing. Nah, tadi Pak Max mungkin masuk ke H4 nih, masuknya swing. Jadi posisinya kadang-kadang lebih dari 3 hari ya, 1 hari lebih suka menginap. Nah, kalau yang tipe mainnya di long term itu dari daily sampai monthly. Nah, perhatikan lebih jelas nih berarti nih Bapak Ibu sekalian tipe trader seperti apa. Oke, sukanya open di time frame berapa? Sudah mulai kelihatan ya? Nah, ini adalah bentuk Pepino. Sekarang saya mau coba di chart lain. Oke. Nah, Aussie USD H1 saat ini sedang di mana? Oh, ini ada notif nih. Ingat ya, strategi ini tuh punya notif. Ini dia.
bunyi dia langsung tring. Notif ini yang banyak membantu para trader sekalian karena iya Pak, Bu, saya buka laptop Bu, Mbak Ica. Tapi ketika saya buka laptop, posisinya kok nggak ada notif, nggak ada yang ngasih tahu, ini ada peluang ting gitu. Kita punya notif. Ini strategi salah satunya, nanti ada 4 strategi kan saya jelasin. Nah ini gambarannya. Boleh bantu saya? Ini di Aussie USD, di H1. Trennya mulai apa? Sideways. Sideways, oke. Yang lain? Sideways, Bu. Sideways, oke. Semuanya sideways atau ada jawaban yang lain? Sideways, betul. Sideways, oke. Karena melihatnya di sini ya. Kalau dari apa namanya tren besarnya. Kalau melihat tren besarnya, kemana si Aussie USD ini? Turun, Bu. Gimana? Kalau tren besarnya ya uptrend lah, itu kan udah jelas uptrend. Betul sekali. Tapi lihat ya, dia ada pepino merah. Kemungkinan turunnya iya. Jadi kalau posisi kayak gini boleh ngambil posisi nggak? Nah ini dia salah satu kelemahan si pepino. Hati-hati ya. Kelemahan boleh Min? Ada dangdutan. Pepino ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kita tidak tahu harga mau naik sampai mana, harga mau turun sampai mana. Makanya kita butuh satu indikator lagi. Apa namanya? SND. Oke, kita mulai masuk nih ke SND. Seperti apa SND-nya? Nah, ini Aussie USD ya. Oke, saya coba hapus dulu 2 indikatornya. Nah, ini dia. Tara! Hijau sama merah. Ini warna-warni ya. Memang saya menggunakan metode warna-warni sistemnya karena apa? Kalau melihat dari beberapa penelitian, 80% itu manusia lebih cepat melihat warna dibanding angka atau tulisan. Kenapa? Terbuktinya adalah dengan kita seringnya salah ngasih duit untuk tips parkir 2.000 dan 20.000. Karena kalau malam tuh warnanya kan hampir saru ya, hijaunya hijau toska sama abu muda. Nah itu ya, jadi itu yang harus diperhatikan, makanya saya menggunakan warna. Nah kita bahas ke teorinya sebentar. Kita masuk ke teorinya, oke, SNG. Nah ini dia di bawah, supply and demand. Jadi yang namanya supply itu adalah area merah tuh, yang warnanya merah tadi tuh supply. Jadi itu adalah area sell. Tapi jika si area merahnya breakout ke atas, maka boleh buy. Oke, bisa diulang ya kata-katanya ya. Supply itu adalah, supply itu dia warnanya merah, area merah. Itu adalah area sell. Jadi supply and demand itu yang saya suka itu karena dia itu bentuknya persegi panjang. Ada batas atas, ada batas bawah. Nah tapi jika area merahnya itu breakout ke atas, kita boleh buy. Kita masuk ke chartnya ya. Oke, kita masuk ke chart. Nah, Aussie USD. Ini area merah. Area merah itu adalah area sell. Tidak boleh buy di sini. Tetapi jika area merahnya itu harga ternyata tembus nih ke atas area merah, boleh kita buy? Boleh. Ada beberapa yang tanya, ini sama dong kayak support and resistance. Agak sedikit berbeda dari sisi cara bacanya. Karena kalau saya bilang, kalau cara bacanya hampir mirip, hanya saja si supply and demand ini banyak orang yang bilang bahwa dia repaint. Karena ketika ketembus dia bisa hilang. IMF punya algoritma yang cukup bagus, makanya saya bilang si algoritma SND itu banyak sekali di luar yang pakai, banyak. Saya temuin sih 4-3 tahun itu 5 atau 6 SND. Tapi hampir semuanya akurasinya kurang bagus, algoritmanya kurang bagus. Nah, IMF itu ketika dia tidak ketembus, dia tidak hilang. Tapi dia berubah warna, itu adalah turn code. Nah, settingannya IMF punya dong. Gimana cara settingnya? Sebentar ya. Saya coba tunjukkan cara settingnya sebentar. Ini SND-nya. Kita kemudian edit, kita lihat di sininya. Oke, nah. Di inputnya ini ada zone short breakout, itu harus ditruekan. Artinya ketika dia breakout, dia tidak hilang warnanya. Clear ya? Nah, ini area merah. Itu saya penjelasan cara pakainya sedikit.
area merah ini area sell, kita tidak boleh buy, tetapi boleh kita buy ketika si harga tembus di atas area merah. Kita contohin ini, saya perkecil ya biar kelihatannya enak. Nah, sebentar kita lihat di emas apakah ada. Saya pasang dulu ya. Nah, ini dia. Kita sudah tahu nih berarti posisinya. Tahu apa nih Mbak Ica? Oke, saya liatin. Ini si harga ada area merah. Karena SND ini kan nggak punya harga nih, artinya nggak punya harga diri. Dia hanya area merah saja atau area hijau. Kita pasang draw horizontal line, taruh di atas areanya. Nah, lihat 1876.34. Perhatikan, jika si harga emas ini tembus 1876.34, Bapak Ibu sekalian bisa buy. Tembus, ingat? Tembus lagi emang mama demen banget mau tembus. Breakout. Breakout artinya posisinya itu harus valid. Satu candle di atas area merah. Atau kalau kita sudah bikin line, dia udah tulisan 1876.34. Berarti satu candle di atas 1876. Baru bisa buy. Kalau dia nggak tembus gimana Mbak Ica? Ya rebound. Contohnya ini turun dia. Ini area merah ya, kita baru jelasin area merah, sabar, yang area hijau sabar. Ini area merah. Saat ini harganya ada di bawah, betul. Kalau tadi ada yang ngambil sell 1876, itu dia sudah profit sekarang. Terima kasih. Pak sudah, yang punya strategi ini sudah terlihat. Nah, ini ada area hijau, betul. Area hijau sebelumnya belum muncul loh, ketika harga ada di sini kan dia belum muncul yang kecil ini, benar kan? Terus kenapa tiba-tiba bisa muncul? Itulah SND, bedanya sama support resisten. Oke, bedanya dengan support resisten. Kenapa? SND ini sistemnya membaca pasar. Ini yang saya suka sama SND. Saya menggunakan SND itu sudah cukup lama ya. Dia sistemnya membaca pasar. Dan kondisinya ketika ada yang buy, di pasar banyak yang buy, dia akan timbul area hijau. Selama ini kan kita selalu bingung ya harga mau kemana ya, benar nggak? Kemudian kalau si area merah ini timbul, itu karena di pasar dia membaca banyak yang sell. Apalagi jika menemukan area SND yang tebal. Nah ini nggak begitu tebal nih, kita maju ke besar ya, itu H4 nih ya. Nah ini ada area yang tebal nih merah. Emas, nah lihat. Dia cukup tebal. Jadi tingkat kekuatannya itu dari tebalnya. Bukan dari panjangnya ya, tapi dari tebalnya. Semakin tebal areanya semakin kuat ya. Semakin sulit dia tertembus. Satu lagi, IMF punya settingannya adalah dengan tulisan yang ada di areanya. Boleh dilihat ini ada verified, betul ya? Ada untested, benar nggak? Nah, kalau mau buy atau sell, yang paling bagus itu ketika ada di area verified. Untested boleh Mbak Ica? Boleh. Tetapi memang biasanya untested itu area yang baru muncul. Dia tidak begitu kuat areanya. Ya, ini lihat ini. Verified nih hijau nih. Benar nggak? Verified demand test. Artinya si harga tersebut sudah masuk ke area hijau tetapi dia rebound lagi. Mantul lagi. Nah, kebayang nih. Harga turun nih tadi di sini sell. Ini kan di daily ya. Kita cek di H1 deh biar lebih enak. Bentar ya. Oke. Nah, ini dia. Saya kecilin sedikit ya. Nah, oke. Ini trennya naik, betul. Tadi ada yang bilang emasnya memang trennya sepertinya mau naik. Ya, karena kalau dilihat makro trennya dia sedang naik. Ada turun tapi Mbak Ica kemarin. Ya, ini kalau Bapak Ibu sekalian punya Pepino, kemarin Bapak Ibu, ini sorry saya pakai Ctrl Y ya. Kalau saya lihat harga ketika Pepino break di sini tuh di hari, tanggal sini. Mana ya ketutupan saya sama ini? Sebentar kok ini ketutupan. Bentar ya, saya buka dulu ininya. Nah. Bentar ya. Nah, ini kalau kita lihat, dia break-nya itu di tanggal nih ya. Tanggal 2 bulan 6. Nah, tanggal 2 bulan 6 ini ketika dia break Pepino merah ke atas. Kan sebelumnya dia ada di bawah kan? Nah, naik dia mentok lagi kan di Pepino, turun lagi dia. Ketika kita mau sell, TP-nya di mana? Di batas atas area hijau. That's point. Ini udah ada area hijaunya belum? Belum. Ketika kemarin kita posisinya sell tanggal 31 Mei ini belum ada areanya. Area hijau ini. Ketika itu dia muncul. Tek.
Artinya ketika Bapak Ibu sekarang lagi ambil posisi sell, kemudian muncul area hijau, harus hati-hati. Ini harga kemungkinan mau rebound. Dia ngasih tahu. Ada satu indikator lagi yang bisa menginformasikan apakah sekuat apa sih area SND ini. Masih kuat nggak sih dia naik, turun? Masih kuat nggak sih dia naik? Itu namanya ITOR. Nanti saya perjelaskan. Tapi saya mau bahas SND dulu. Nah ini naik. Kita bahas sekarang SND merah, hijau. Ada yang chat, oke? Oh oke. Saya mau coba ingetin tentang survei ya. Boleh dicek di chat ya. Jadi nanti gini, yang saya mau perjelas, mungkin Bapak Ibu sekalian biasanya suka ikut Zoom, benar nggak? Apalagi Forex makanya banyak deh yang ikut. Ada yang bosan, mudah-mudahan nggak bosan ya. Tetapi keuntungannya, alhamdulillahnya, saya mau mencoba karena saya mungkin dulu pernah teman-teman yang lain juga ya, dari IMF merasa kok kayaknya banyak para trader di luar sana yang udah ikut Zoom nggak paham cara pakainya. Jadi yang ikut malam ini Zoom berhak ikut. Oh pertanyaannya di chat. Oh iya, pertanyaan di chat. Oke, berhak untuk ikut kelas trialnya di Telegram selama 7 hari. Jadi sama saya nanti didampingin, kita akan belajar lebih dalam. Indikator ini kan masih banyak yang bener nggak sih indikator ini cara bacanya? Oke. Nah sebenarnya kita akan coba lihat hasilnya dalam 7 hari Bapak Ibu sekalian trial. Hayu sama saya dibantu, dimentorin, kita belajar bareng-bareng. Yang malam ini aja ya ikut hadir ya. Katanya ada pertanyaan di chat, oke. Oke, apa pertanyaannya? Ada soft file materinya nggak? Ada Pak, nanti kalau Bapak ikut pelatihan kita, 7 hari kelas trial di Telegram itu saya kasih record ini malam ini dan file dari PDF-nya. Gitu ya Pak. Jadi ikut, apalagi kalau jadi nasabah Pak, langsung dimentorin. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sekalian sudah jadi nasabah, Bapak Ibu sekalian itu akan dapat 2 AM. Jadi ada saya, ada Pak Anto AM-nya. Nah, apa tugas kami? Tugas kami adalah mendampingi Bapak Ibu sekalian bertrading. Ya, jadi nggak perlu khawatir yang ngerasa, oh saya trading begini-begini, oke. Kalau di IMF sedikit berbeda, karena tujuan kami adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian menjadi trader yang baik dengan cara trading yang baik. Oke, ya. Nah, nih kita lihat emas nih. Oke, kita lihat emas deh. Posisinya si harga ini sudah ada di area hijau. Oke, penjelasan area hijau gimana Mbak Ica? Kita masuk ke penjelasan area hijau ya. Sebentar ya. Nah, ini dia. Supply and demand tadi kan supply area merah, area sell. Jadi kalau di area harganya ada di bawah area merah, itu area sell. Tapi kalau si harganya breakout ke atas area merah, kita boleh buy. Clear ya? Demand ini area buy. Dia warnanya hijau. Nah, tapi jadi dia demand itu di atas. Jadi kalau di harganya di atas area hijau, itu trennya naik, peluangnya buy. Tapi ketika si harga sudah break di bawah Pepino tadi kan kita bisa ngambil sell. Tapi kalau si SND ini area hijau, dia area buy, nggak boleh sell. Kecuali apabila si area hijau itu break ke bawah. Oke, kita masuk ya. Kita share ya. Ada pertanyaan ya? Admin biasanya bisa bantu jawab nih. Indikatornya dipasang di MT4 laptop apa muncul juga? Kalau untuk saat ini, indikator ini adalah indikator custom Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di luar sana mungkin Bapak Ibu sekalian harus membeli indikator ini dan cukup lumayan agak mahal ya gitu. Tetapi di IMF itu free. Di IMF itu kita berikan free. Ya, jadi tidak perlu khawatir, tapi memang mohon maaf tidak ada di MT4 biasa, memang harus di add-on kan oleh kami. Tapi nanti ketika Bapak Ibu sekalian kan ada masa trial nih, itu bisa di-download di MetaTrader di client area Forex IMF, itu bisa dipakai di akun demonya IMF. Jadi kita sambil belajar Pak selama 7 hari ya. Ada yang nanya minimal deponya berapa ya? Oke, di bawahnya hanya di laptop VC, iya betul. Oh survei minimal depo berapa? Iya Pak Tris, kalau untuk minimal depo sih sebenarnya Bapak pengennya profitnya berapa? Oke, minimal depositnya kalau untuk private sama akun manager itu 5.000 ya.
Tetapi kalau untuk minimal deposit di bawah 5.000 bisa nggak Mbak Ica? Bisa, boleh. Untuk berapanya boleh tanyakan ke sales manajernya yang tadi mengajak Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam Zoom malam ini. Ya, gitu ya. Nanti kita bahas tuh money manajemennya. Kalau saya modal 1.000 bisa nggak? Kalau saya modal 2.000 bisa nggak? Gitu. Ya, itu kita bahas. Ada yang tanya lagi, oke. Mau Pak Alan, mau tanya setelah open posisi di area supply and demand SLTP-nya di mana? Oke, keren Pak, keren banget. Sebulan 5 juta deh. Sebulan 5 juta ya berarti harus 50.000 dong. Bisa Pak, sebulan 5 juta. Tetapi ingat ya, modal itu laksana kita pakai baju. Kalau bajunya kesempitan, geraknya tuh sempit. Jadi longgarkan bajunya, longgarkan, besarkan juga modalnya. Oke. Mbak izin tanya, kadang kita sudah marking zona SND, oke. Dan ternyata bolak-balik tembus. Ternyata setelah dicek, ternyata ada korelasi dengan DXY. Waduh, ini trader ini ya. Berarti kalau ada berita fundamental, SND jarang direspek ya. Oke. Keren pertanyaannya. Ini nanti kita bahas. SND ini, Bapak berarti pengguna SND juga ya. Di mark loh. Hati-hati Pak. Kalau Bapak penggunaan mark SND-nya menggunakan algoritma yang mana? Nanti ketika Bapak pakai trial, Bapak samain sama SND yang Bapak punya. Ya, kita coba samain. Ada masa trialnya. Jadi gambarannya, tadi ada pertanyaan SND pasang TPSL di mana? Oke, ini ketika dia break, ingat ya, ketika si emas ini break satu candle berarti jam 8. Kalau di H1, kita lihat di M30 ya. Di M30 posisinya, oke, dia belum break juga. Yang jelas sebenarnya di H1, benar nggak? Ada area hijau. Kebetulan dia ada tulisan nih, PSI. Ingat ya. XAU USD H1 parabolik super ini. Nanti saya jelaskan habis ini. Nah, ini dia ada tanda panah. SND ini hijau, areanya buy. Tetapi ketika si harganya naik, kita bisa buy boleh. Tapi perhatikan dia harus break satu candle di atas pepino biru. TP-nya di mana? Oke, saya tandain ya. TP-nya di batas bawah area merah. Ingat kita ada spread ya. Jadi kalau ada spread jangan ditempelin di area merah SND-nya. TP-nya jauhin sedikit. Tapi kalau misalnya SL-nya di mana Mbak Ica? Nah ini yang keren. SL-nya di bawah area hijau. Gampang nggak? Gampang kan? Tapi kalau dia break lagi area merah gimana Mbak Ica? Ya ambil buy lagi lah. Nah ini yang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian nih, misalnya lagi posisinya nih. Misalnya ya, posisinya lagi di sini nih. Kita baru buy nih, nggak lama area merah timbul. Gimana nih Mbak Ica? Di close posisi atau di hold dulu nih, siapa tahu dia tembus. Kita punya satu indikator namanya ITOR. Nah ini dia, bukan TOR ya, ITOR nih dia. ITOR M5, M15, M30, H1, H4, D1. Yang dilihat apa Mbak Ica? Yang dilihat adalah warnanya. Jadi ITOR itu punya 3 warna. Warnanya apa aja nanti kita masuk ke pembahasan ya. Ada merah, ada warnanya biru muda, ada warnanya hijau. Coba saya cari hijau mana ya. Ya. Waduh, USD-nya. H1, min. Oke. Nah, ini merah nih. Ini lihat nih USD nih. Nih, ini posisinya. Dia kan ada area hijau. Kita nggak boleh sell kan? Terus gimana dong Mbak Ica sell-nya? Nah, ini nih. Ini momennya nih kita lihat ya. Kita lihat, wah area hijaunya ternyata tebel ya, benar ya, USD ya. Lihat, ini ada yang mau bertanya? Boleh loh. Ini ada area hijau tapi kecil Mbak Ica. Kalau ini tembus saya boleh sell nggak? Boleh diperhatikan. Sebenarnya bukan nggak boleh, tetapi jarak dari area kecil SND sama ke area besarnya itu kecil. Jangan-jangan ketika open posisi udah balik lagi. Jadi sarannya yang mana? Tunggu dia tembus area hijau ini, hijau yang paling besar. Dan pastikan kalau mau sell, lihat ITOR-nya merah semua nih. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6 merah. Itu artinya harganya kuat turun. Saya mau cari yang hijau sih sebenarnya. Nah ini hijau nih. 1, 2, 3, 4-nya harga kuat naik nih USD-yen nih. Untuk beberapa nasabah udah saya konfirmasi. Dia mengalami break yang cukup tinggi ya harga USD-yen saat ini. Yen terutama. Kalau yang sudah jadi nasabah biasanya sudah ada konfirmasi tuh. Nah, ini ITOR-nya hijau berarti harganya kuat naik. Iya, kuat naik. Kuat naik harganya. Nah, sekarang konfirmasi balik tentang teorinya ya. Oke, tadi sudah. Ada yang belum paham tentang Pepino sama supply and demand nggak? Sebelum saya masuk ke ITOR. Ada yang belum paham? Sudah paham.
Sudah paham, keren. Ada lagi, jangan malu ya kalau nggak paham, artinya saya bisa bantu menjelaskan sedikit, walaupun waktunya mepet ya. Nggak apa-apa. Sudah Mbak, bisa dilanjut. Sudah, bisa dilanjut ya. Nanti kalau ada yang mau belajar, sebenarnya lebih enak ketika momennya di trial seminggu, pas di Telegram, itu lebih seru lagi nanti kita. Ada yang bertanya, saya jawab sebentar ya. Satu lagi tadi ada yang nanya, Pak Bisma, oke, Pak Bisma ya. Pak Freddy, SL-nya berapa pip di bawah area hijau? Itu tergantung Pak Freddy, kalau Bapak mau manajemen resiko menggunakan SND itu, saya menggunakan 2, sorry. Yang pertama, itu saya bisa menggunakan, 3 benar. Risk ratio 1:1. 1:1 itu artinya misalnya saya menggunakan 3% nih dari equity. Jadi kalau menggunakan 3% dari equity itu artinya berarti TP dan SL-nya sama. Misalnya taruhlah modal saya misalnya di 5.000 nih. 5.000 itu 1-3%-nya berarti saya menggunakan di angka 50 sampai $250. Nah, saya menggunakan 1:1, Pak. Misalnya saya menggunakan di angka $100 lah. Ya berarti saya menggunakan $100. Kalau saya open 0,1 gitu ya, berarti posisi saya ada di 100 pip. Misalnya, kalau misalnya saya mau ngambil yang di 1 lot ya lebih kecil lagi berarti posisinya. Kalau di 5.000 sih saya bisa pastikan sebenarnya lebih bagus MM-nya ya di 0,5. Intinya risk ratio yang kita pakai. Jadi kalau kita pakai $100 aja ya udah TPS-nya $100. Kalau misalnya yang kedua by area. Nah, nanti saya informasikan Pak Freddy, ingetin saya ya. Open mic aja nanti. Pak Noriana belum saya. Pak Noriana ada yang belum pahamnya yang mana? Ini saya mau ngebahas dulu nih si Pak Bisma ya. Pak Bisma, sebenarnya kalau Bapak boleh bilang, ingat nggak kejadian di mana ketika posisi dolarnya menguat dan emasnya juga menguat? Pernah nggak? Ada yang begitu? Ini banyak yang trader nih. Pernah nggak? Ini beritanya dolarnya naik. Tapi kenapa emasnya juga ikut naik loh? Pernah nggak? Karena harusnya rumusnya ketika dolar naik, apapun pair yang belakangnya USD itu harusnya turun. Benar nggak? Ini fundamental ya Pak Bisma ya. Tetapi ada masa di mana ketika si dolar naik, kok emas ikut naik? Nah, emas itu punya 2 peran, Pak. Yang pertama dia sebagai komoditi, dia akan berimpact sama DXY, indeks dolar. Jadi kalau rumusnya DXY turun, USD nih misalnya USD, DXY itu USD, dolar naik nih ya, USD XXX itu ikut naik. Tapi kalau yang belakangnya USD itu turun. Itu yang berpengaruh dia sebagai komoditi. Tapi ada satu peran di mana emas ini bukan menjadi komoditi tapi dia menjadi safe haven. Hati-hati Pak. Karena cenderungnya adalah ketika posisinya dolar kemana emas itu bisa berseberangan atau bisa barengan dia naik. Jadi dolar naik menguat, emasnya juga ikut naik. Nah itu berarti dia jadi safe haven. Karena kayak kejadian kemarin posisinya ini saya juga cek ya, tanggal berapa dia kejadian ketika, nah ini, posisi kenapa si SND ini cukup respect sama fundamental itu sebenarnya malah lebih bagus Pak. Boleh dicoba nanti selama 7 hari Pak Bisma, ketika ada fundamental, 1 jam sebelumnya biasanya dia ngasih area. Makanya pertanyaannya SND yang Bapak pakai sudah betul belum? Oke, nanti kita coba 7 hari ya Pak. Saya senang nih kalau udah uji coba kayak gini, oke. Ada konfirmasi masuk ke ITOR. Nah, kita bahas ke ITOR ya. Ini udah paham semua ya? Karena waktunya udah adminnya udah tuh 10 menit. Masih ada 2 indikator lagi. Oke. Ini supply and demand sudah ITOR. Nah, ITOR itu 3 warna. Merah, hijau, biru muda. Tadi ya, sekilas saya tunjukin. Kalau warnanya hijau, jumlahnya 4-5 itu artinya kuat naik. Warnanya merah, jumlahnya 4-5 kuat turun. Kalau warna biru muda, artinya sideways. Nah, satu lagi indikator yang saya akan bahas itu adalah parabolic super indi. Ngelihat nggak tadi ada notif tuh, tring katanya. Di meta saya di sebelah kirinya. Kalau ngadep ke saya, ngadep ke Bapak, ngelihat chart, tadi sebelah kiri dia. Tring dia ngasih informasi itu adalah parabolic super indi yang fungsinya sebenarnya saya memberikan notifikasi, tetapi selain notifikasi dia akan, jadi notifikasi itu muncul karena dia timbul tanda panah. Nanti kita lihat. Jadi ITOR sama PSI ini sama-sama tanda panah. Cuma bedanya apa? Kita lihat ya.
Nah, kita masuk sedikit ke chartnya. Ada pertanyaannya, Min. Jadi saya nggak bahas yang mana? Oke, ini dia. Ada pertanyaan, kita coba bahas sedikit. Siap, Mbak? Oke, terima kasih. Nanti kita coba ya, Pak. Pernah Pak? Oke, siap. Nah, jangan lupa isi survei ya, karena isi survei sini fungsinya bagaimana saya menerima kritikan dan saran lah. Kalau bisa waktunya diperbanyak ya. Iya nih, admin dari tadi udah mondar-mandir, kita sisa 5 menit lagi. Nggak apa-apa, nanti kita coba confirm lagi sedikit. Nah, ini adalah ITOR. ITOR, kita jangan bahas di emas deh. Ada yang mau bahas oil nggak? Sebenarnya oil lagi keren nih. Tapi dia lagi sideways. Nah, ini dia. Ini posisinya Aussie USD, dia di H1. Kita cek Euro USD ya. Nah, muncul tuh. Tring-tring. Tadi ada news ya, Min? 1845 atau 1945? 1845 ya, Min? Ada news. Nah, tadi ada yang mau tahu nih. Gimana ceritanya? Kebetulan nih Pak Bisma ada. Nah, lihat ya posisinya ini H4, ini tadi H1. Ada tanda nih, ini notif. Ini ITOR, lihat. Tadi kan saya ingetin tuh, kalau hijaunya 4 kuat naik, hijaunya merahnya 4 atau 5 kuat turun. Biru 4 atau 5 sideways. Ini sekarang di Euro USD, ITOR-nya ada warna apa dominannya? Di sini ya, patokannya ya. Warna apa nih? Hijaunya kan 1, 2, cuman 2. Birunya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya lebih ke Mbak Ica, itu kan ITOR ada angkanya nih, 32, 23, 21, 22. Benar nggak? 19, 22. Ada juga tulisan di bawahnya, weaker, ranging. Ada juga tanda panah. Apakah beda tanda panah? Naik, tegak, atau miring? Jangan dilihat dulu, itu adalah substrategi ITOR. Karena ada beberapa nasabah yang hanya menggunakan ITOR-nya saja. Boleh, saya akan bantu mengenalkan strategi khusus ITOR saja. Tetapi untuk saat ini penggabungan SND++ tidak kita baca itu, hanya warnanya saja. Jadi kalau ada yang tanya lagi nanti harus ulang nih recordnya ya. Ini berarti gimana Mbak Ica? Kalau cenderungnya karena ada news nih dia naik. Hasilnya dia sideways. Jadi boleh ngambil nggak? Hati-hati kalau mau ambil. Karena harganya cenderungnya sideways. Artinya bukan sideways karena dia tidak naik. Pergerakannya tuh di situ gitu loh. Karena ini ada news. Kalau tadi di emas gimana? Oke, emas itu merahnya 2. Cenderungnya kuat turun tapi sideways. Jadi kalau mau buy gimana Mbak Ica? Ingat ini peluangnya ada di buy. Kenapa? Kalau si harganya di atas pepino biru, break, kemudian habis dari area hijau, kemudian ITOR-nya warnanya hijau minimal 4, ambil posisi buy. Nanti saya kasih rumus di belakang ini ada rumusnya. Jadi kapan waktunya buy, kapan waktunya sell? Yang pertama ketika harga ada di atas pepino biru, break. Kedua, harga dari area hijau. Ketiga, ITOR-nya hijau minimal 4 atau 5. Ini rumusnya, nggak boleh dilangkahin. Pepino dulu, SND, kedua, ketiga ITOR. Jangan buy ITOR-nya saja. Kalau ngelihat di Aussie USD, lihat ini turun semua, merah 5. Kuat dia turun. Tapi kita boleh sell di sini. Hati-hati, ini ada area hijau. Oke, trennya memang turun loh. Dia kan di bawah pepino merah nih. Iya. Tapi kita udah telat, harusnya sell dari sini. Ini ketika begini, tunggu dia tembus dulu. Karena kan yang pertama pepino, kedua SND. Lihat SND, iya dia di bawah pepino merah. Tapi kan harganya ada di SND hijau. SND hijau itu kan area buy. Hati-hati, kan nggak mau kalau lagi nge-sell harga tiba-tiba naik. Ini udah ngasih tanda, ini area buy. Jangan sell. Kalau mau sell di mana? Tunggu dia break. Ketika dia break area hijau ke bawah, kemudian ITOR-nya masih 4-5, bahkan 6 merah, ambil sell. Itu momennya. Kemudian kita lihat Euro USD, ranging juga, ya kan? GBP JPY, kita cek. Nah, lihat ini H1. Cenderung naik, nah ini dia peluangnya. Oke, kita cek ya, H1 nih. GBP, JPY sama kayak USD, JPY. Belakangnya yen. Nah, ini kondisinya. Kalau ngelihat di M30, saya cenderungnya lebih sering open di M30 ya.
Tapi saya melihat tren makronya di H1. Nah ini di M30 kondisinya dia masih di bawah. Terus saya boleh buy, ini harganya kuat naik? Iya. Tapi kalau ngeliat di H1, tuh, ini putus-putus nih garisnya nih. Kita buat garis baru aja, dia memperpanjang. Sorry. Perpanjang aja garisnya. Kita lihat, nah dia masih naik di H1, berarti itu masih kuat naik dong, masih kemungkinan kuat naik. Pilihannya Bapak Ibu sekalian senangnya sama di tren mana? Di M15 dia sudah naik di pepino merah. Boleh buy? Boleh. Main di M15. H1? Boleh. M30? Jangan dulu. Ya, jadi ada perbedaan pepino. Iya, ambilnya yang mana? Tergantung Bapak Ibu sekalian senangnya open di time frame berapa. Tapi saran saya cek H1, opennya mau di mana aja bebas. H1 itu adalah idealnya menggunakan tren. Clear ya? Nah ini boleh buy? Boleh. Lihat dong, trennya ada di atas pepino merah. Oke, clear. Itornya hijau nih, 5 lagi. Kuat naik, kuat. Ambil buy? Boleh. Cuma ini posisinya, kalau ngelihat dari posisi di M30, mau ngambil nggak? Enggak. Yang bagus gimana Mbak Ica? Kalau semuanya clear. Yang paling bagus, paling ideal dari M15, M30, H1, H4 itu clear semua tuh. Semuanya di atas pepino biru misalnya. Semua di bawah pepino biru, semua di atas pepino merah. Kelemahan dari strategi ini cuma satu, tidak sabar untuk menunggu momentumnya. Jadi tangan udah gatel nih mau open posisi. Momennya belum ada, jangan diambil, jangan dipaksain. Oke, USD CHF. Jadi jangan buy itor mentang-mentang itornya 4 misalnya merah atau hijau, buru-buru open, hati-hati ya. Nah ini nih USD CHF pastiin ya, ikutin ya. Ini kalau dilihat dia di bawah pepino biru, kita cek dulu spion ya. Nah, saya sukanya bilang spion karena spion itu ibaratnya kalau kita berkendara ngelihat kaca belakang, kaca depan nih kan. Jadi kalau mau bertrading lihat dulu di M15, M30, H1, H4, D1 itu spion. Harus dilihat. Nah ini kalau ngelihat di M15 dia turun karena kalau saya titik-titiknya dia ada di bawah nih. Kemudian kalau ngelihat di M30, nah di bawah juga. Ingat ya kalau kita mau sell TP kita di batas atas area hijau. Kemudian di H1, nah di bawah juga. Kita ngelihat di H4. Nah mau nyaris turun nih, mau break ya. Oke, ngelihatnya di D1 gimana? Kita cek ya. Di atas. Nah, D1 kan agak terlalu jauh nih. Boleh kita baikkan? Boleh lah. D1 kan 1 hari ya kan. Cuman pastikan kalau kita trading malam, berarti kemungkinan untuk nyangkutnya bisa jadi kalau main di daily. Ibaratnya gitu ya. Daily itu kan panjang tuh 1 hari, 1 candle. Oke, kemudian itornya. Itornya ada 3. Nah, nanti kalau ada yang udah pakai itor, times up. Kalau ada yang pakai itor, perhatikan ya, ini jumlahnya baru 3. Ini D1, di H4 dia kan mau break nih, baru mau break. Tadi ada notif kan, saya balikin lagi ya. D1, saya balikin nih ke H4 punya dia. Tring, nah USD CHF, H4 parabolic super indie. Ini dia tanda panah. Nah, super indie itu, PSI itu, tambah 5 menit. Oke, terima kasih Min. Adminnya udah times up. Nah, ini kondisi USD CHF ini, jadi parabolic super indie itu ngasihnya 2. Ibaratnya kalau posisinya notif dia akan memberikan tapi dia keluar notif itu karena ada tanda panah. Tanda panahnya ada 2, merah sama biru. Kalau dia keluar habis ngeliat notif jangan langsung open, cek dulu. Pertama pepino, keduanya baru SND, ketiganya itor, keempatnya baru kita ngeliat tuh kondisinya. Si PSI tanda panahnya muncul di mana? Kalau dia muncul di luar SND abaikan, tapi kalau dia muncul di dalam SND baru kita ambil. Ini di luar SND ya, di H4 ya, abaikan. Tapi kalau dia misalnya keluar di sini nih. Nih contohnya nih. Area merah, keluarnya tanda panah merah. Itu dia kuat turun naiknya. Tuh lihat tuh. Jadi PSI itu muncul, notif itu muncul ketika dia tanda panah keluar. Lihat tanda panahnya ada di mana? Di area SND nggak? Kalau di luar area SND abaikan. Tapi kalau dia di dalam SND itu kuat turunnya. Clear ya? Nah, ini adalah salah satu strategi yang sudah saya gunakan dari bulan apa ya? 2021 tuh Februari kalau nggak salah, berarti sekitar 5-17 bulan. Nih ya, tuh kelihatan nggak? Tuh dari tanggal 24 bulan 2 2021, modal di 5.000. Ada TP nih tuh, teng hijau-hijau seger ya kan, profit. Ada loss? Ada lah, saya bukan dewa ya kan. Emangnya dewa judi. Jadi ada loss? Ada. Nggak mungkin nggak ada loss. Profit? Ada.
seger hijau-hijau loh. Oke. Terus dalam 1 tahun lebih itu profitnya berapa nih? Ada loss tuh, ada profit juga. Tuh TP seger banget ya. Ada yang aneh nggak sama strategi saya? Sama ini signal tradingan saya? Saya tidak pernah pakai SL, jarang saya pakai SL. Tapi jangan dipotong videonya. Saya menggunakan manajemen resiko 1-3% dari equity untuk forex, 3-5% untuk komoditi, emas, oil sama silver. Nah, kondisi seperti ini gimana Mbak Ica? Oke, dalam 1 tahun itu saya dapat berapa persen? Nah, boleh dilihat ya. Dengan 5.000 itu kondisinya saya profit sudah hampir 2.600, hampir 50% 1 tahun. Ada yang bilang sedikit, ya nggak apa-apa Pak. Karena buat saya, ingat ya, ini harus digarisbawahin. Bertrading itu tidak berpikir langsung harus profit, enggak. Tapi dengan dana modal yang Bapak Ibu punya, berapa lama bertahan di market? Profit loss biasa. Tapi kalau dengan dana yang Bapak punya misalnya 5.000, berapa lama bertahannya? Ada orang yang punya duitnya banyak, 500 juta, tapi 2 bulan habis. Clear? Karena targetnya itu selain profit atau loss, karena berpikir harus profit, enggak. Trading pasti ada loss-nya. Tapi bagaimana cara Bapak bertahan dengan dana misalnya 5.000, 2.000, 1.000 itu bisa bertahan berapa lama di market? Itu yang keren. Nggak ada top up. Nggak ada top up, tapi adanya WD. Itu yang keren. Jadi jangan berpikir, nggak usah mikirin WD dulu deh, tapi bertahan berapa lama. Ini dana segini bisa bertahan berapa lama ya di market. Nah itu yang harus jadi mindsetnya Bapak Ibu sekalian kalau mau belajar trading. Ya, ini akurasi yang sudah saya pakai strategi ini. Saya menggunakan 1-5% dari equity, 3-5% untuk komoditi. Biasanya saya main di emas, oil, atau silver. Ada pertanyaan, bisa untuk kripto SND-nya? Untuk saat ini IMF, ya terima kasih admin. Untuk saat ini IMF belum ada menggunakan di kripto Pak. Sayang banget ya, padahal keren ya kalau di kripto. Oke, ketawa-ketawa aja nih. Siap, ada pertanyaan lagi nggak nih? Biru, Sedwe. Oke, siap. Jangan lupa isi surveinya ya malam ini ya. Ada pertanyaan malam ini? Boleh, ada yang mau open mic, boleh. USD bagaimana Bu? Naik terus ya? Asik. Ada yang nanya USD ya? Kita cek ya. Kalau ngelihat keadaannya sebenarnya trennya masih naik Pak. Masih naik posisinya. Terus kemungkinan sampai mana nih naiknya? Nah ini dia. Kalau ngelihat dari area merahnya, itu cukup jauh Pak. Tapi dia ada di time frame kecil sebenarnya. Nah kalaupun resisten ketahan, itu adalah resisten di sini nih Pak. Hati-hati apabila dia tembus 134606. Kemungkinan dia akan jebol dan akan naik kembali Pak. Trennya masih naik, jadi hati-hati kalau yang mau ambil sell ya. Kalaupun misalnya di posisi turun bisa jadi. Yuk ya matanya, oke siap. Gitu. Kalau misalnya di posisinya dia turun gimana Mbak Ica? Oke, kita masuk ke H1 ya. Perhatikan si Pepinonya. Kalau Pepinonya dia tembus si area biru, kemungkinan si harganya mau turun nih. Nah, tapi itu kan dari posisi ini ya. Nah, oke, ada yang mau tanya Pak, boleh open mic loh. Nah, ini hati-hati ya kalau dia tembus si Pepino merah, Pepino biru. Ada yang mau bertanya? Tanda panah PSI-nya bisa berubah. Mana? Ketutup sama ininya admin nih. Bisa berubah nggak kalau sudah timbul? Enggak Pak. Nah ini pasti pernah pakai ya. Saya juga pernah pakai Pak. Begitu kita tanda panahnya dia berubah tuh Pak ya. Dia ada naik ada Pak. Makanya saya bilang PSI itu yang harus Bapak perhatikan kalau tanda panahnya itu timbul di area SND Pak. Kalau di luar area SND abaikan. Ini contohnya. Ini dia keluar di area hijau. Benar nggak? Naik nggak dia? Naik. Perhatikan kalau dia keluar di area SND. Tapi kalau dia keluar di luar area SND, abaikan. Oke, ada pertanyaan lagi. Apa nih? Apa ya? Ini tanda panah. Jangan lupa, oke. Bu, kan itu ada floating ya. Jaga psikis biar tetap tenang, nggak ngawur pas trading esok hari. Asik. Iya Pak, betul sekali. Saya ada floating. Ada floating di GBP USD. Nah, saya coba cek ya GBP USD. Nah, ini dia. Kenapa coba saya tahan posisi sell-nya? Yo, ada yang tahu? Karena dia belum tembus Pepino merah. Ya, tuh. Ini masih ada di area Pepino merah.
Tapi kalau ternyata dia tembus di atas pepino merah, maka saya akan close posisi. Karena sudah mulai naik. Tapi kalau ternyata saya lihat si itornya makin kuat nih, merah gitu ya, merah terus-terus. Tapi dia naik, nih ada area merah nih. Ini adalah, kalau dibilang itu adalah batasan resiko saya yang kedua. Ketika dia tembus area merah. Nah, permasalahannya Bapak Ibu sekalian sanggup nggak dengan resiko itu misalnya. Ini nahan sampai sini nih. Nah, mau pakai yang mana nih manajemen resikonya? Buy area 1-3% dari equity. Nah, pilihannya itu ya. Tapi ini betul memang saya lagi ada ini nih, ada floatingan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada satu nih terakhir yang belum dijawab ya. Rekomendasi kalau memakai MA pakai apa saja? Misal Pak, kita kan lagi ngebahas SND, bahas MA Pak. IMF kebetulan kemarin baru membahas multi-trend. Ini keren banget nih, strategi multi-trend juga termasuk yang bagus. Itu di live Telegram, khusus untuk nasabah VIP. Jadi ketika sudah jadi nasabah, maka Bapak Ibu sekalian akan masuk ke dalam Telegram VIP. Itu khusus nasabah semua dan kita seminggu sekali itu mengadakan live Telegram membahas untuk strategi-strategi. Nah, udah jadi nasabah, jadi kita nggak pernah pelit. Alhamdulillah, strategi itu kita kasih. Oke, hari ini saya diingetin sama admin, jangan lupa isi survei. Jadi survei ini jangan lupa diisi, karena untuk ikut ke dalam Telegram trial harus isi survei. Jangan lupa cantumin username Telegramnya. Jadi besok itu akan di-add oleh admin. Sama Mimin nanti akan di-add. Pakai ada linknya, sorry, saya masih pakai cara lama. Ada linknya, ketika diklik itu akan otomatis tergabung. Ya, kita belajar bareng-bareng, nanti dicoba di demonya IMF, kita coba bener nggak sih kata Mbak Ica. Kebetulan saya mentoring juga di situ, jadi nanti kita coba bareng-bareng. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi kah malam ini? Ada pertanyaan lagi atau sudah paham semua kayaknya ya? Sudah paham semua? Atau suara saya kedengeran nggak sih? Kok nggak ada yang jawab ya? Gimana Bapak Ibu sekalian, sudah paham semua atau ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu, cukup. Cukup ya Pak Max. Oke, siap. Yang lain juga mudah-mudahan cukup ya. Nanti kita Insya Allah. Baik, keren. Nanti kita belajar di grup Telegram trialnya ya. Jadi kita coba bareng-bareng di sana, pakai demonya. Kalau bisa habis ini boleh dibantu ke sales manajernya, pastikan demonya, download indikatornya di client area. Cara untuk pasangnya sudah disediakan videonya, boleh coba dikonfirm. Ya, gitu ya. Terima kasih semuanya. Kalau sudah paham, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan juga, jauhin dulu kerumunan juga ya. Kalau bisa ya tetap pakai masker lah sedikit. Oke, begitu ya. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa nanti di grup Telegram Trial.